teman-teman. Hari ini kita ada BTS. Nah, teman-teman, BTS hari ini tuh temanya tentang addiction. Kenapa addiction? Karena CBR beberapa waktu yang lalu itu bahas juga tentang addiction. Nah, menurut aku pribadi, sepertinya tidak cukup kalau cuma bukain hal yang masih di kulit-kulitnya aja gitu ya. Jadi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang addiction. Kita akan belajar mengenal apa itu addiction. Next. Nah, addiction atau kecanduan itu adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan buruknya atau sangat ingin lah ya, dan sangat memerlukan sesuatu. Jadi tubuh kita kan memang butuh makanan ya. Tubuh kita memang butuh udara misalnya. Tapi ini kalau tubuh kita membutuhkan sesuatu dan kita tuh pengen banget sampai nggak bisa enggak, nah itulah yang dikatakan addiction. Kita juga bisa disebut sebagai pecandu apabila kita memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis. Jadi ada fisik dan psikologis terhadap sesuatu. Jadi lu sangat tergantung, sangat tidak bisa lepas, atau boleh dibilang sederhananya kali ya, nggak bisa hidup tanpa itu gitu. Nah, biasanya ketergantungan itu berkaitan dengan narkoba, alkohol, gambling itu judi, handphone, internet, pornografi, atau yang lain-lain gitu. Jadi, sederhananya sebenarnya addiction atau kecanduan adalah ketika lu itu nggak bisa hidup tanpa hal itu. Pacar bisa jadi addiction nggak? Mungkin aja sih. Kalau misalnya lu nggak bisa hidup tanpa pacar lu. Jadi segala sesuatu yang membuat kita nggak bisa hidup tanpa hal itu udah jadi kecanduan. Cinta mungkin juga. Kalau kita sangat-sangat butuh dan nggak bisa hidup tanpa cinta, bisa aja itu kecanduan. Tapi secara yang masuk di dalam ilmu psikologi dan sejauh ini bisa diobatin, yaitu ya kecanduan-kecanduan yang tadi aku bilang. Narkoba, alkohol, gambling atau judi, handphone, internet, pornografi, dan lain-lain. Next. Nah, ada dua jenis addiction atau kecanduan, yang ini berdasarkan apa yang kita canduin ya, tanda kutipnya. Yang pertama itu substance abuse. Nah, ini biasa berkaitan dengan kimiawi atau chemical. Itu ada dua lah ya, narkoba sama alkohol. Terus ada yang behavioral atau tindakan. Nah, kita kecanduan untuk melakukan hal ini. Itu gambling yang tadi, pornografi, internet, game, dan drakor. Drakor juga bisa bikin kecanduan, teman-teman. Next. Nah, kecanduan ini atau addiction ini adalah a biopsychosocial spiritual disorder. Apa artinya? Ini artinya adalah kecanduan itu mencakup biologi itu tubuh kita, mencakup psikologi itu emosi, jiwa, psikis kita, kalau biologi, fisik kita, kalau psikologi itu psikologi kita atau psikis kita, kejiwaan kita, juga mencakup sosial kita, orang-orang di sekitar kita, dan juga mencakup spiritualitas kita. Jadi sebenarnya addiction itu tuh mencakup hampir semua aspek hidup kita. Disorder itu berarti penyimpangan. Jadi kecanduan itu membuat kita mengalami penyimpangan di dalam hampir semua aspek hidup kita, secara biologi, secara psikologi, secara sosial, dan secara spiritual. Jadi addiction ini adalah salah satu penyakit psikologis yang memang sangat berbahaya gitu ya teman-teman, karena dia holistik gitu loh cakupannya, bukan cuma masalah biological tapi juga psikologi, sosial, dan spiritual. Next. Apa sih kriterianya seseorang dikatakan kecanduan? Ada 8 kriteria ya teman-teman. Ada yang pakai bahasa Inggris, tapi nanti aku akan jelasin lagi
jelasin lebih sederhana biar mudah dimengerti. Nah, ada 8 kriteria orang tuh dibilang kecanduan gitu. Yang pertama, kita kehilangan kontrol atas hidup kita gitu. Jadi kayak kita kecanduan sama sesuatu, misalnya aja ya sederhana gitu ya, narkoba gitu. Ketika kita ingin banget sama narkoba, kita tuh nggak bisa kontrol diri kita untuk tidak memiliki itu gitu, dan bahkan kita pengen bukan pengen, ya pengen dan melakukan pencurian misalnya, mencuri uang orang tua demi membeli narkoba gitu. Jadi kita tuh kehilangan kontrol atas diri kita. Atau kayak misalnya pornografi gitu ya. Kita lagi pengen banget nonton porn, kita lagi pengen banget misalnya ya masturbasi gitu ya. Tapi sebenarnya kondisi tidak memungkinkan. Nah, ketika kita pengen banget tuh dan rasanya nggak bisa lagi dibendung, dan akhirnya kita kehilangan kontrol, dan akhirnya kita bodo amat, nggak ada orang, ada apa nggak ada orang, gue tetap lihat pornografi. Nah, biasanya orang-orang yang addiction itu udah sampai kepada tahap kehilangan kontrol atas dirinya, termasuk kehilangan kontrol untuk memilih ini baik, ini buruk, ini dibenarkan secara sosial atau tidak gitu. Jadi benar-benar kehilangan kontrol atas dirinya. Nah, yang kedua, boleh seseorang dikatakan memiliki addiction adalah kedua itu sulit untuk menolak karena hasratnya begitu kuat gitu. Intinya, ketika dia lagi pengen, pokoknya apapun yang ada di halangan di depan akan gue terjang demi memenuhi kebutuhan akan itu gitu. Jadi kayak misalnya pengen nonton pornografi, ya mau banyak orang sekalipun gitu ya, gue akan nonton gitu misalnya. Atau kalau kita mengetahui kasus-kasus tentang narkoba, itu kan mereka sampai berani mencuri uang orang tuanya demi membeli narkoba gitu. Dan memang orang-orang yang addiction itu sulit dan bahkan nggak bisa untuk menolak karena hasratnya tuh udah begitu kuat gitu, susah banget. Inilah juga yang membuat orang-orang yang addiction itu susah banget untuk lepas dari addiction. Ya karena itu, hasrat itu loh, hasrat. Jadi memang addiction itu tidak pernah lepas dari yang namanya hasrat. Yang ketiga, melalaikan prioritas hidup gitu. Jadi orang-orang yang mengalami kecanduan itu udah nggak tahu lagi mana yang prioritas dalam hidupnya. Misalnya narkoba gitu ya, prioritasnya misalnya bekerja, anak sekolah, belajar. Nah, kalau orang-orang yang kecanduan, yang belajar, kerja, itu tuh udah nggak mereka peduliin lagi. Yang mereka peduliin itu adalah bagaimana gue bisa dapat obat untuk memuaskan keinginan gue. Bagaimana gue bisa dapat obat untuk menolong gue nge-fly gitu misalnya. Nah, itu yang ketiga gitu. Orang boleh dikatakan kecanduan. Yang keempat itu craving. Kenapa nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia? Karena nggak ada bahasa Indonesia yang bisa memuat arti kata craving. Craving itu ada banyak yang bilang dia mempunyai padanan kata dengan lapar gitu. Tapi sebenarnya nggak sekedar itu gitu. Craving itu kayak pengen banget dan gue nggak bisa tanpa itu gitu. Nah, nggak ada kan satu kata yang bisa menggambarkan itu gitu. Jadi craving itu tuh gue pengen banget dan harus sekarang dan itu harus dipenuhi. Kalau nggak, gue mungkin bisa mati. Nah, orang kecanduan itu bisa sampai pada titik itu gitu. Craving pada sesuatu. Nah, tadi kan gue bilang ya, love itu bisa candu apa enggak, cinta itu bisa candu apa enggak. Nah, craving love itu juga bisa terjadi gitu ya dalam hidup kita. Ketika kita cinta banget sama seseorang dan kita ngerasa tanpa dia gue nggak bisa banget gitu ya. Dan gue harus ketemu, pokoknya gue harus sama dia dan segala macam. Craving tuh ya seperti itu. Gue pokoknya nggak bisa hidup lah tanpa itu gitu. Nah, craving itu nggak sekedar lapar atau
menginginkan sesuatu, tapi lebih kepada lu pengen banget, dan kalau lu nggak bisa dapat itu rasanya kayak mati gitu loh tanpa itu gitu. Jadi craving akan sesuatu tuh akan membuat kita tuh pengen banget dan akan melakukan segala hal untuk bisa memenuhi kebutuhan kita itu, atau bisa misalnya make, ngerokok gitu, nonton gitu. Ketika itu terpenuhilah baru kita merasa tenang. Itu artinya craving gitu. Nah, yang kelima itu kriterianya, kita itu hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan akan addiction kita. Jadi kita cuma akan fokus pada yang penting gue bisa minum alkohol misalnya, yang penting gue bisa ngerokok, yang penting gue bisa pakai narkoba, yang penting gue bisa nonton film porno. Gue nggak peduli sama yang di luar gue nggak peduli sama omongan orang tentang gue nggak peduli mama gue udah banting tulang ngumpulin duit buat gue nggak peduli juga kalau ini sebenarnya dilarang di dalam kekristenan. Gue juga nggak peduli kalau misalnya ini tuh akan menghancurkan hidup gue. Jadi yang menjadi fokusnya cuma yang penting pemenuhan itu terpenuhi sekarang ini gitu. Jadi mereka hanya akan fokus yang penting sekarang itu terpenuhi dan gue dipuaskan. Pikiran yang lain itu udah nggak ada lagi di otak gitu ya. Jadi memang sangat sulit untuk orang-orang kecanduan itu bisa lepas, karena yaitu yang ada di otak tuh cuma bagaimana gue bisa memenuhi, bagaimana bisa melakukan hal yang pengen banget gue lakuin ini. Nah, itu yang kelima. Terus yang keenam, continue to use or act despite problems. Jadi, sebenarnya kan orang-orang kecanduan itu banyak kan masalahnya. Ambil contoh lah ya, narkoba. Orang-orang yang kecanduan narkoba itu kan sebenarnya sulit kan sebagai hidupnya. Kenapa? Narkoba kan ilegal kan. Susah didapat. Kalaupun didapat, itu kan harus keluarin duit banyak kan. Sekaya-kayanya orang, itu kan pasti juga terbatas untuk beli obat-obatan itu kan. Jadi sebenarnya mereka akan terus-menerus mengulang hal yang sama demi bisa mendapatkan sesuatu itu, termasuk mencuri gitu. Itulah kenapa para pemakai obat-obatan, narkoba gitu ya, biasanya emang berkaitan dengan yaitu tadi pencurian, perampokan. Karena ketika mereka udah nggak punya duit kan mereka melakukan segala cara untuk mencuri dan merampok. Dan mereka kan terus melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Makanya dibilang continue to use and act despite of problems. Jadi mereka nggak peduli lagi mau mencuri, mau membunuh demi memenuhi kebutuhan mereka akan addiction ini gitu. Jadi intinya sih sampai di sejauh ini ya, yang menjadi pusat hidup dari para orang-orang yang mengalami addiction itu sebenarnya adalah addict-nya mereka itu. Makanya susah banget untuk lepas. Makanya kenapa tadi dibilang juga kalau addiction itu tuh yaitu tadi ya mempengaruhi holistik di dalam hidup, dan memang jeratannya tuh benar-benar begitu kuat gitu. Susah banget untuk dilepaskan. Kenapa jeratannya begitu kuat? Alasannya ada di karakteristik yang ketujuh. Cycle of relapse dan the remission. Relapse itu kayak misalnya keinginan untuk berhenti, tapi nggak sanggup, akhirnya pakai lagi. Jadi kayak lingkaran setan gitu loh. Sebenarnya kan ini mungkin agak sulit ya, tapi semoga bisa sederhana gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita kecanduan sama sesuatu, kita pakai sesuatu itu. Nah, ketika kita pakai, kita menikmati kan. Nah, ketika kita menikmati, akhirnya sesuatu itu tuh menjadi tersimpan di dalam memori kita sebagai sesuatu yang membuat kita senang. Nah, ketika kita senang akan sesuatu itu, dan ketika suatu saat kita ada masalah, kita pasti mencari dong sesuatu yang bikin kita senang. Nah, kita akan lari ke sesuatu yang telah bikin kita senang, yang tadi itu kecanduan. Nah, ketika setelah itu kita senang lagi kan. Habis itu kita
sedih, kita cari lagi yang senang, kecanduan gitu ya. Kecanduan kita itu sedih, stres, atau apa gitu, cari lagi yang itu. Nah, teman-teman, salah satu yang berbahaya sekali untuk orang kecanduan adalah pertama kali nyoba itu adalah pengalaman pertama yang tidak akan pernah dilupakan, dan itu adalah puncak-puncaknya lu merasakan nikmatnya. Dan itu tidak akan pernah terulang, walaupun lu mengulangi itu berkali-kali. Contohnya kayak gini deh. Orang yang pertama kali pakai narkoba, itu ngefly-nya ketika pertama kali dia pakai, itu boleh dibilang ya, 100%. Dosisnya, walaupun dosisnya misalnya, dosis terendah misalnya aja, dia cuma 0,5, tapi ngefly-nya dia itu udah sampai puncak, 100%. Ketika dia coba kedua kali, dia pakai hal yang sama, 0,5 juga. Dan ketika dia coba, ngefly-nya udah turun misalnya jadi 90. Nah, kan dia pengen yang 100 kan? Tapi ternyata 90 ketika dia pakai yang kedua. Nah, dia pakai lagi yang ketiga. Karena dia nggak dapat yang 100 sampai ke titik 100, di pemakaian yang 0,5 kedua, di pemakaian ketiganya, dia coba dong naikin jadi 1 gitu misalnya. Ketika dia pakai 1, ternyata tetap nggak bisa sampai 100%. Malah nurun misalnya 80 gitu. Atau bahkan sama, cuma 90 gitu. Nah, dia penasaran kan, dia coba lagi sampai misalnya 3 gitu dia naikin. Pas dia coba, ternyata enggak gitu ya. Tetap aja ke 90, tetap aja misalnya ke 80, atau mungkin naik cuma sampai ke 93. Jadi nambah, nambah, dan nambah, bahkan sampai pakai 100 pun, nggak akan pernah bisa menyamakan ketika kita pertama kali nyoba itu, ketika kita pertama kali mengalami pengalaman bersentuhan langsung dengan yang namanya misalnya narkoba itu ya. Jadi addiction itu, kesenangan puncaknya cuma ada ketika lu pertama kali nyoba. Ketika selanjutnya nyoba, nggak akan pernah sama lagi. Nah, itulah salah satu sebenarnya yang membuat orang tuh edik gitu. Karena ketika dia pertama kali nyoba, enak banget, tapi setelah nyoba kedua, tiga, empat, nggak bisa menyamai lagi, dan tapi kan udah kecanduan nih, udah ngerasain nikmatnya, pengen dan pengen lagi kan, tapi nggak bisa menyamai. Itulah kenapa kecanduan itu akan selalu terus-menerus meningkat, 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 dan susah memang untuk dilepaskan. Karena udah pernah ngalamin yang 100% gitu ya, pasti pengen lagi ngulang itu gitu. Dan itu nggak pernah bisa didapat lagi untuk kedua, ketiga, dan keempat kali mencoba melakukan addiction gitu. Jadi yang ketujuh ini, makanya addiction itu susah dilepaskan karena dia tuh kayak lingkaran setan gitu ya. Pengen, nggak pengen, pengen, nggak pengen, pengen, nggak pengen, atau pengennya kecil, terus besar, 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 tapi nggak bisa samain ketika pertama kali nyoba. Terus yang kedelapan, addiction itu atau kecanduan itu tanpa treatment nggak ada progresif gitu. Jadi harus di treatment. Ini aku ngomong dalam konteks psikologi ya, karena sebenarnya di dalam konteks kekristenan kita percaya ada mujizat gitu ya, kita percaya bahwa Roh Kudus mampu bekerja dengan cara yang luar biasa gitu. Walaupun nggak semua orang akan pakai cara yang luar biasa itu. Ada juga orang yang harus melewati bertemu psikolog, bahkan harus minum obat untuk kembali mengaktifkan sel-sel di otaknya yang rusak karena addiction gitu. Jadi tanpa treatment sebenarnya agak sulit untuk orang lepas dari addiction. Makanya para pengguna narkoba itu kan kalau ketahuan tuh langsung masuk panti rehab kan. Karena tanpa penanganan treatment yang tepat, ya mereka akan terus-menerus ada di lingkaran setan itu yang tidak pernah berhenti gitu. Next.
Nah, ini salah satu poin yang teman-teman harus juga mengerti, bahwa addiction itu, kecanduan itu, normally does not just happen. It takes time. Jadi, addiction itu nggak langsung, berat lu jadi edik sama rokok misalnya, berat lu jadi edik sama narkoba, lu jadi edik pornografi, edik drakor gitu ya, cuma dengan jentikan jari atau cuma dengan satu kali coba. Mungkin saja ketika satu kali coba itu kayak pengalaman pertama yang tadi gue bilang, tapi sebenarnya addiction itu ada waktunya gitu, maksudnya gimana ya, maksudnya ada prosesnya, nggak sekali langsung set langsung edik gitu, enggak, dia punya proses. Jadi orang-orang yang mengalami addiction itu prosesnya pasti ada, dan sebenarnya salah satu yang harus ditelusuri dalam diri kita ketika kita mengalami kecanduan adalah prosesnya itu seperti apa sampai gue bisa kecanduan. Dengan kita mengetahui proses kenapa kita bisa kecanduan, ini juga bisa menolong kita untuk memutusin cycle-nya itu loh. Jadi ketika kita tahu kenapa gue bisa sampai kecanduan gitu, prosesnya tuh seperti apa sampai yang dulu tuh gue misalnya ya, dulu gue jijik lihat gambar-gambar porno tuh sampai akhirnya gue bisa menikmati dan gue sampai craving banget gitu ya sama video porno, atau kayak misalnya rokok dulu gue lihat orang ngerokok tuh nggak suka gitu ya. Sekarang gue nggak bisa kalau sehari itu nggak ngerokok gitu. Atau misalnya drakor ya, simple. Dulu gue benci banget sama yang orang ngomongin Korea-Koreaan. Tapi sekarang rasanya kalau satu hari aja nggak nonton drama Korea tuh kayaknya ada yang kurang gitu dalam hidup gue. Jadi kita harus kenal gitu ya, apa sih yang membuat kita tuh akhirnya mau terus-menerus melakukan itu. Mungkin kita bisa mulai dengan pertama kali itu kita lihat itu, coba itu, melakukan itu kapan. Nah, setelah itu kedua kalinya saat apa kita akhirnya melakukan itu lagi. Nah, dari situ kita bisa lihat progresnya sih. Karena dengan melihat progres, kita bisa ketemu polanya. Kenapa kita sampai kecanduan. Next. Nah, teman-teman, di kecanduan itu ada tingkatannya. Jadi, seperti yang tadi slide sebelumnya ya, nggak bisa langsung berat lu kecanduan gitu. Lu edik sama sesuatu gitu. Nah, ada tingkatannya. Yang pertama itu experimentation. Experimentation ini tuh biasanya ya pertama kali lu diliatin gambar porno. Atau pertama kali misalnya minuman dicampur dengan narkoba. Atau pertama kali coba-coba rokok. Atau pertama kali nonton drama Korea misalnya. Atau misalnya pertama kali ikut judi dan menang misalnya. Jadi pertama kali stages pertamanya tuh yaitu lu mengalami, itu namanya experimentation. Nah, ini kan pertama kali terpapar lah, boleh dibilang pertama kali melakukan, pertama kali coba gitu. Nah, tadi yang gue bilang ya, pengalaman pertama ini itu 100%, kesenangannya 100%. Nah, ketika kita tahu sesuatu yang bikin kita senang 100%, kita kan jadinya pengen lagi kan. Nah, itulah yang dibilang occasion use. Occasion use itu adalah, ya kita pakai, tapi nggak sering. Kita pakai dia, sesuatu itu, melakukan sesuatu itu, tapi nggak sering. Masih belum tentu kapan waktunya. Jadi kayak misalnya coba tiba-tiba pengen aja gitu. Belum ada pola yang pasti gitu. Tapi nyoba ngelakuinnya bukan cuma sekali lagi, udah 2, 3, 4, 5, tapi polanya belum ada gitu. Pokoknya lagi pengen nyoba, lagi pengen ngelakuin gitu. Nah, itu occasion. Jadi experimentation itu pertama kali terpapar, pertama kali melakukan, melihat, dan menikmati. Yang occasion use itu adalah melakukan.
tapi nggak rutin, dan uh, ya pas pengen aja gitu. Nah, kalau regular use itu adalah sesuatu yang udah jadi kebiasaan. Jadi kalau gue lagi sedih, gue ngerokok gitu misalnya. Kalau gue lagi stres, gue ngerokok. Jadi tiap kali gue stres, gue ngerokok. Tiap kali gue sedih, gue ngerokok gitu. Jadi udah reguler, udah ketahuan nih. Pasti kalau pulang kerja dan dia habis dimarahin bos misalnya, atau pulang kuliah dan nilainya jelek misalnya, atau misalnya di rumah gitu ya, pulang sekolah udah capek, nilai jelek, berantem sama teman, terus dimarahin mama, langsung tuh yang dipikirkan pasti melakukan hal-hal yang nggak sepantasnya ya, misalnya addiction tadi itulah. Jadi regular use itu udah punya rutinitasnya, regular use itu udah ada polanya. Jadi pokoknya setiap kali ada masalah pasti ke sini, setiap kali ada masalah pasti melakukan ini, setiap kali ada masalah pasti mencoba ini. Jadi regular use itu tuh udah rutin, udah ketahuan polanya. Nah, ini yang paling berbahaya sebenarnya, dependensi. Jadi udah nggak bisa hidup tanpa itu gitu. Bahkan nggak ada apa-apapun lu ngelakuin itu. Jadi ibaratnya lu dan addiction lu itu udah tak bisa terpisahkan gitulah ya. Ibarat gue jadi kepikiran ini sih, kayak uh, salak yang dempet, kalau dipisahin salah satu kalau dipisahin tuh pasti udah rusak lah. Dependensi tuh gitu. Dan addiction tuh juga begitu. Itulah kenapa banyak orang yang lebih memilih untuk mendingan gue mati daripada gue lepas dari narkoba gitu. Makanya mereka memilih, ya udahlah, gue mau pakai sampai sampai gue menikmati senikmat-nikmatnya sampai overdosis gitu. Jadi ini tahapannya ya teman-teman, ini stagesnya dari yang pertama kali nyoba, terus yang kedua itu ya pengen lagi, occasion use, jadi belum ada polanya, terus regular use itu polanya udah kebentuk, sampai dependensi yang itu benar-benar udah bagian hidup kita, udah nggak bisa banget lepas dari itu. Kalau itu lepas dari hidup kita, ya kita tuh udah bukan kita lagi gitu. Ini tuh bisa disadari dan nggak disadari gitu. Kenapa gue bilang bisa disadari dan nggak disadari, karena sebenarnya di satu sisi misalnya kita tahu kita harus lepas dari ini, tapi kita nggak bisa lepas gitu. Itu kan kita tahu kalau kita dependensi sama itu kan. Tapi ada juga sisi yang lain kalau kita nggak tahu kalau kita ketergantungan sama dia gitu. Dia ini dalam arti addiction gitu ya. Jadi misalnya kita tuh uring-uringan seharian gitu ya, dan kita nggak tahu sebabnya kita uring-uringan seharian. Setelah misalnya flashback hidup misalnya, atau melihat sepanjang hari ini kenapa gue uring-uringan ya. Ya karena hari ini ternyata gue belum nonton drakor misalnya. Ternyata karena gue belum make narkoba misalnya. Ternyata karena gue belum ngerokok, atau ternyata karena gue belum nonton film porno seharian ini gitu. Jadi seharian ini hidup gue tuh nggak nyaman karena gue belum melakukan yaitu dependensi itu. Jadi yang keempat ini memang fase yang paling berbahaya, dan fase ini yang memang benar-benar harus di-cut dan benar-benar harus sabar, dan caranya nggak mudah, sangat-sangat nggak mudah ketika kita sudah ada di tahap dependensi. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali misalnya nonton video porno, nggak usah lagi coba. Nggak usah lagi coba-coba. Demikian juga rokok, narkoba, dan segala macamnya gitu. Karena ketika kita coba-coba lagi, kita bisa jadi occasion use, dan biasanya nggak akan berhenti sampai situ. Biasanya naik level jadi regular use. Regular use itu juga biasa nggak sampai di situ, tapi dia akan sampai kepada dependensi. Dan ketika udah sampai dependensi itu, untuk lepas itu susah banget ya. Seperti yang tadi gue bilang, kayak salak yang kembar gitu loh. Susah banget untuk dilepasin. Susah banget gitu. Next.
Nah, teman-teman, ada yang namanya Kissinger Effect. Kissinger Effect itu apa? Semakin awal kita mempelajari sesuatu, semakin natural hal tersebut kita lakukan dalam hidup kita. Ini juga berlaku dalam pornografi, dalam narkoba, dalam rokok, dalam gambling, dalam addiction yang lain gitu. Jadi ini tuh konsep secara umum ya. Semakin awal kita belajar sesuatu, semakin natural hal tersebut kita lakukan dalam hidup kita gitu. Kayak apa ya? Balet deh. Sebenarnya semakin awal orang tuh belajar balet, semakin bagus. Kenapa? Karena semakin awal dia belajar balet, tubuhnya itu semakin terbiasa dan semakin natural untuk mengikuti tarian-tarian balet yang susah gitu. Nah, kita juga begitu gitu. Semakin awal kita terpapar dengan yang namanya addiction, semakin natural itu dalam hidup kita. Dan ketika itu natural dan menjadi bagian hidup kita yang tadi aku jelasin dependensi, itu tuh dilepasinnya udah semakin susah. Sangat susah gitu. Beda ya teman-teman, antara ya anak umur 6 tahun yang sudah belajar merokok sejak di umur 6 tahun, dengan orang dewasa yang belajar merokok sejak SMA misalnya, atau kuliah. Itu beda banget cara treatment-nya, beda banget cara untuk menolong mereka bisa lepas dari rokok. Kenapa? Karena yang anak SD belajar merokok dari SD ini, dari umur 6 tahun ini, udah terpapar rokok dari kecil, dan udah, tanda kutip ya, menggantungkan kesenangannya pada rokok ini dari kecil. Jadi untuk bisa melepaskan dia dari rokok, itu tuh susah banget ya. Karena ibaratnya ikatannya tuh kuat banget, karena udah dari kecil, dibandingkan yang baru terpapar rokok, misalnya SMA gitu ya, atau kuliah. Jadi semakin dini kita kecanduan terhadap sesuatu, sebenarnya semakin sulit untuk bisa lepas dari kecanduan itu. Sulit banget gitu. Jadi teman-teman yang sudah kecanduan dari kecil, mungkin punya kecanduan dari kecil terhadap sesuatu, dan mungkin merasa kenapa gue terus-menerus jatuh bangun di dalam kecanduan gue ini, kalian tidak sendiri sebenarnya, karena memang orang-orang yang dari kecil terpapar kecanduan itu memang susah, memang sulit, karena ya kesenangan, kalian belajar tentang kesenangan itu bukan dari kecil gitu ya. Untuk bisa melepaskan diri dari kesenangan itu memang nggak mudah, nggak akan bisa semudah mungkin ya orang-orang yang baru besar gitu ya, belajar atau melihat atau melakukan hal-hal yang edik tadi gitu. Jadi semakin awal kita kecanduan, semakin dini kita kecanduan, memang nggak mudah untuk bisa langsung berubah 180 derajat gitu. Tapi ya tetap sama tadi yang gue bilang ya, ada anugerah Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang bisa menolong. Tapi tetap harus untuk aware juga bahwa addiction itu, menurut gue ya, sepengalaman gue, addiction itu pertarungan seumur hidup kok. Jadi mungkin aja ya teman-teman, kita bisa lepas 10 tahun, terus tiba-tiba kita punya masalah besar, kemudian kita balik lagi ke addiction kita. Kenapa begitu? Ya kayak tadi gue bilang ya, dia itu sumber kesenangan kita. Kita kalau lagi stres, kecewa, sedih, kita pasti nyarinya ke situ gitu. Jadi addiction itu memang disorder yang holistik dan salah satu disorder yang sangat sulit untuk dilepaskan. Next. Next, Rin. Nah, teman-teman, addiction itu, ini bukan cuma rokok, narkoba, tapi semua addiction itu merusak neurotransmitter otak kita ya.
Jadi, bukan cuma narkoba dan rokok, tapi juga, judi, eee, yaitu pornografi, dan addiction-addiction yang lain, smartphone, game, handphone, itu tuh merusak otak kita gitu ya. Eee, teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di PowerPoint, gambar yang otaknya ter tersebar-sebar itu ya, terkikis-kikis itu, nah itulah gambaran otak ketika kita itu kecanduan. Jadi otak kita tuh yang bagus, baik sebenarnya, yang dipakai untuk berpikir, dipakai untuk memilih yang baik sama yang buruk, itu tuh sebenarnya jadi rusak ketika kita, melakukan yang namanya, addiction gitu. Jadi ibaratnya begini, mmm, untuk senang, otak kita tuh harus bekerja kan. Jadi ada hormon yang dilepaskan, terus akhirnya kita senang gitu. Jadi, ketika kita merasakan senang itu ada siklus tersendirinya gitu. Apa yang mesti diproduksi di otak kita, otak otak kita tuh harus misalnya otak otak kanan harus, mengirimkan apa ke otak kiri, terus harus, diapain gitu biar akhirnya hormon kesenangan itu tercipta. Nah, kalau akhirnya kita kecanduan, akhirnya yang hormon-hormon itu tadi apalagi hormon kebahagiaan, itu kan diproduksi massal jadinya, diproduksi dan terus-menerus dipaksa untuk selalu senang di waktu-waktu kita melakukan ritual-ritual kecanduan kita itu. Jadi, sesuatu yang dipaksa, apalagi mekanisme otak, otak itu kan, eee, saraf-sarafnya banyak dan hormon-hormon yang dihasilkan juga banyak. Ketika dia dipaksa untuk menghasilkan hormon yang itu-itu aja, hormon yang harusnya diproduksi pada saat-saat tertentu saja dan waktu-waktu yang tertentu saja, dia harusnya diproduksi pada waktu-waktu itu aja, kemudian dipaksa ketika kita melakukan, kecanduan kita dan dipaksa itu keluar semuanya di waktu itu kan jadi sebenarnya produksinya itu jadi tidak maksimal. Dan, penghasil-penghasil hormon yang ada dalam otak kita tadi itu, akhirnya juga dipaksa bekerja keras, dan membuat dia jadi besar sendiri gitu loh ibaratnya. Jadi ketika otak-otak lagi, otak kita yang memproduksi hormon itu akhirnya besar sendiri, apalagi hormon kesenangan, itu kan akhirnya membuat otak yang lain jadi kecil. Ya, bagian otak yang lain jadi kecil gitu. Karena kan, kepala kita nggak mungkin bisa besar lagi, oleh karena itu ukuran otak kita akan terus-menerus begitu aja. Jadi otomatis misalnya ya, contohnya saja gitu, eee, hon mmm, hormon hormon yang memproduksi kesenangan dipaksa terus-menerus untuk memproduksi kesenangan, itu membuat dia jadi besar, otomatis kan dia ngambil tempat di otak gitu ya. Akhirnya ada tempat-tempat yang dia ambil, itu salah satunya ada hormon ya, hormon yang memproduksi, pertimbangan baik dan buruk gitu, moral biasanya kita bilang ya. Jadi itulah kenapa teman-teman, orang yang addiction susah untuk menentukan ini salah atau tidak. Karena, otak bagian mempertimbangkan baik dan buruknya dia, itu menyusut dibandingkan otak yang kesenangan. Jadi orang-orang yang kecanduan biasanya yang mempertimbangkan baik dan buruk ini, moral, itu kalau diperiksa otaknya ya, itu kecil. Nah, teman-teman coba bayangkan kalau misalnya kita kecanduannya dari kecil. Masa kecil itu kan masa otak kita berkembang dengan pesat ya.
Nah, ketika dari kecil aja otak yang mempertimbangkan baik dan buruk ini udah semakin kecil, itu sangat sulit gitu. Jadi itulah juga salah satu kenapa orang-orang yang terpapar pornografi dari kecil, terpapar uh, narkoba, terpapar rokok dari kecil, itu ada bagian otaknya yang memang tidak bekerja dengan efektif. Nah, aku kan konselor ya di sekolah. Biasanya kami di sekolah kalau ada anak-anak siswa yang susah untuk belajar, biasanya pertanyaan pertama kali adalah, kamu suka main handphone? Enggak, gitu. Kamu suka main game nggak? Ketiga, kamu pernah nonton video porno nggak? Gitu. Nah, ini buat apa? Buat deteksi kecanduan mereka. Anak-anak kecil kan kalau nggak game, handphone, pornografi. Nah, ini biasanya 3 hal yang terpaparnya tuh dari kecil sebenarnya. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Nah, kalau ini udah kecanduan dari kecil, wajar kalau anak-anak tuh susah untuk belajar. Karena ada bagian-bagian otaknya yang menyusut gitu. Karena ada bagian otak yang lain yang dipaksa untuk membesar, untuk memenuhi keinginan ediksi kita. Next. Nah, ini ya salah satunya tadi teman-teman, pusat kontrol di otak kita menjadi mengecil. Nah, teman-teman, addiction itu tuh bukan kamu. Addiction itu bukan identitas yang dimiliki oleh orang-orang yang mengalaminya. Itu bukan identitas kita. Walaupun kita susah lepas dari itu tuh bukan identitas kita. Itu adalah sangkar. Kita bisa memilih untuk keluar dari sangkar itu atau enggak. Karena addiction itu bukan kita, tapi dia cuma sangkar gitu. Itu mungkin yang harus kita pikirkan dengan baik ya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang rasanya susah banget keluar dari addiction. Karena ya itu, addiction itu sangkar yang menjebak kita ada di dalam gitu. Memang perlu usaha untuk bisa keluar dari sangkar itu gitu. Kalau kita merasa kita sendiri nggak bisa, kita bisa minta bantuan orang lain untuk buka sangkar itu. Next. Nah, apakah addiction bisa disembuhkan? Nah, kalau di awal-awal tadi yang aku bilang yang bio, psikologi, sosial, dan spiritual, penyembuhan addiction itu tuh harus secara holistik. Jadi nggak bisa cuma tingkah laku. Gimana ya biar gue lepas dari addiction itu? Nggak bisa cuma begitu. Harus holistik, harus seluruh hidup kita itu dilihat gitu. Di dalam sisi spiritualitasnya, di sisi biologisnya lah ya, terus di sisi psikologinya, di sisi relasinya, di sisi dengan orang tua. Jadi semuanya itu harus dilihat. Karena semuanya ini kemungkinan besar berpengaruh di dalam addiction yang kita alami. Next. Nah, teman-teman, setiap individu itu unik. Setiap individu yang memiliki addiction, walaupun addiction-nya sama-sama edik rokok misalnya, tapi dia unik. Karena pasti ada perbedaan satu dengan yang lain. Seperti kalau teman-teman bisa lihat ini ya, ini itu gambar snowflake, gambar salju. Kalau jujur gue baru tahu, kita kan taunya di Indonesia nggak ada salju ya. Kita kan taunya salju itu putih kan, putih terus kayak kapas gitu kan. Nah teman-teman tahu nggak sih sebenarnya salju itu setiap salju itu punya bentuknya masing-masing. Nah kalau kalian lihat di gambar itu ada 3 salju, tapi 3 salju ini tuh beda banget polanya satu dengan yang lain. Jadi orang yang addiction itu satu dengan yang lain itu beda, punya permasalahan yang beda-beda. Jadi nggak bisa sebenarnya disamain, agak susah untuk disamain plug-plug treatmentnya. Mungkin treatment umumnya bisa disamain,
atau penanganannya bisa disamain, tapi setiap pribadi itu unik, setiap pribadi itu unik permasalahannya ketika mereka terjebak dalam kecanduan. Jadi, agak sulit untuk bisa menyamakan, karena itu sebenarnya akan sangat menolong, salah satunya adalah kalau punya komunitasnya. Akan sangat menolong kalau individu-individu yang unik-unik ini tuh bisa berkumpul jadi satu, terus bisa saling tukar cerita, dan bisa saling menguatkan satu dengan yang lain gitu. Kenapa? Karena ketika mereka berkumpul, mereka tahu gitu ya bahwa mereka nggak sendiri, tapi di sisi yang lain mereka juga tahu bahwa mereka itu unik dengan permasalahannya sendiri gitu. Jadi mereka tuh bisa saling dikuatin bahwa gue punya masalah ini, tapi kita bisa sama-sama berjuang untuk menyelesaikan masalah edik kita gitu. Jadi kita nggak bisa samain addiction yang dialami si A dengan addiction yang dialami si B, walaupun mereka edik terhadap satu hal yang sama. Masalahnya berbeda gitu. Jadi penanganannya juga harus unik dan berbeda satu dengan yang lain karena individunya beda gitu ya. Next. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Penanganan untuk teman-teman yang memiliki kecanduan itu sebenarnya mindset-nya jangan berpikir bahwa penanganannya adalah mengubah orang yang jahat menjadi baik. Bukan begitu. Tapi lebih kepada sakit dan spiritual broken seperti bejana yang retak dan rusak itu. Spiritual broken people well. Jadi kita yang mengalami kecanduan, jangan merasa bahwa kita itu bad people. Enggak. Kita yang kecanduan adalah sick and spiritual broken people gitu. Seperti bejana retak gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita bad people yang tidak punya harapan, tapi mari kita berpikir bahwa aku itu sick and spiritual broken people yang punya harapan untuk bisa sembuh gitu. Jadi bukan dari buruk ke baik, tapi dari sick and spirit broken people menjadi well gitu. Karena perjuangan kita tuh bukan mengubah siapa kita ya, tapi mengubah sesuatu yang sakit di dalam diri kita, sesuatu yang retak gitu ya dalam diri kita untuk menjadi baik dan dapat dipersembahkan kepada Tuhan gitu. Jadi jangan pernah cap diri kita bad people karena kita punya kecanduan, tapi mari datang kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan, aku adalah bejana yang retak dan aku ingin sembuh, aku ingin dipulihkan dan bisa berguna dengan lebih baik lagi di hadapanmu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman butuh bantuan, next, teman-teman bisa menghubungi saya atau mungkin bisa coba untuk punya komunitas dulu sih. Bagaimana caranya agar punya teman untuk bisa bercerita. Nah, ini ada ada 3 contoh terapi yang dapat dilakukan atau diberikan kepada orang-orang yang kecanduan. Yang pertama itu psikoterapi interpersonal. Interpersonal itu berarti dengan orang lain ya teman-teman. Itulah kenapa punya teman yang terpercaya untuk cerita itu penting. Psikoterapi interpersonal itu salah satu psikoterapi atau cara untuk bisa mengatasi kecanduan. Yang kedua, terapi kelompok. Ini yang tadi aku bilang. Kumpul dengan orang-orang yang punya addiction yang sama, dan berbagi cerita, saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain, itu sangat menolong gitu. Terus yang ketiga itu, terapi fokus emosi. Kalau ini terapi yang sangat psikologis, jadi ini biasanya
diberikan oleh para konselor-konselor atau psikolog-psikolog gitu ya. Nah, yang 2 di atas, yang psikoterapi interpersonal sama terapi kelompok itu kita bisa lakukan gitu. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman tertarik atau pengen gitu, untuk psikoterapi interpersonal dan terapi kelompok, teman-teman bisa menghubungi saya. Next. Ya, itu ya. Di situ ada bisa DM ke IG, bisa WA, bisa lain juga. Teman-teman bisa cerita, tanya lebih lanjut tentang addiction, kecanduan ini, atau mau didoakan misalnya, atau yang keempat juga teman-teman, saya pengen deh punya komunitas yang sama-sama bisa bertumbuh, tapi gue punya masalah addiction ini, ya teman-teman bisa menghubungi gue di nomor-nomor itu. Jadi nanti kita bisa sama-sama sama-sama berjuang untuk mengatasinya gitu. Jadi perjuangan untuk lepas dari addiction itu tidak mudah dan tidak pernah bisa sendiri. Kita harus berjuang bersama, kita butuh orang lain untuk memegang tangan kita, apalagi di saat-saat kita sedang lemah, di saat kita sedang rapuh, dan di saat kita sedang tidak berdaya untuk menolak godaan dari addiction itu. Nah, teman-teman kalau mau nanya ya tadi ya aku bilangnya tanya atau cerita atau apapun yang kalian digelisahkan tentang addiction bisa menghubungi di kontak itu. Dan minggu depan aku akan mencoba menjelaskan lagi tentang addiction. Kalau ini masih gambaran umum tentang apa itu addiction, terus kenapa bisa addiction, terus apa pengaruhnya dalam hidup kita. Minggu depan kita akan membahas lagi tentang addiction, tentang apa yang bisa kita lakukan, misalnya yang konkret-konkret, sama kita mungkin akan masuk ke dalam yang spesifik-spesifiknya, kayak misalnya pornografinya, terus masuk ke mungkin alkohol atau narkobanya, atau mungkin yang buat kita sepele kayak misalnya drakor atau game atau handphone, kita bisa masuk itu di minggu depan atau 2 minggu lagi. Jadi, di pertemuan pertama kita ini cuma garis besar tentang addiction. Kalau teman-teman masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungin. Dan minggu depan kita akan kembali bertemu di addiction bagian kedua. Dan aku berdoa semoga Roh Kudus menolong teman-teman bisa mengenali diri dan juga bisa berjumpa dengan Tuhan yang tetap mengasihi walaupun kita adalah bejana yang retak, dan juga menolong teman-teman bisa berani juga untuk keluar dari kandang yang tadi ya, cage yang tadi yang menjebak selama ini. Sampai ketemu minggu depannya teman-teman. Dah.